Dame na sumurung siya na saluhuk na roha. Ima mangaramoti ate-ate doh pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tay. Amen. Berita nauli di Minggu Reminis Cere Sadarion Minggu sada Maret 2026 imana tersurat di kitab Yohanes bin Dutolu mamuka sen ayat sada masohok ma di ayat 10 ujaha ma dihita di bagasan judul na hinahatahon di Yesus do si Nikodemus. Asadong ma sahalak sian akka parise si tua ni Yahudi na margoar Nikodemus. Naro borngin manop ibana jari idok ma mandok ibana. Guru nami uboto hamido ho guru naro sian debata aidang terpatupa agia ise tanda songon nabi nahenmi iya so debata denganmu dungi inda Yesus ma mangalus ibana na tutu situtudo na hudo kotu ho iya sutubu jolma sian gijang dang tarbaheca marnida harajaon ni debata dungi ninna si Nikodemus ma mandok ibana songon dia ma tarbahet tubuh musehalak ia naung matua tung haulahosa ma memasuhi siubeon ni inana asa tubuh jadi dia lusi Yesus ma na tutu si tutudo na hudokot diho anggo sutubu jolma sian aik dohot sian tondi dang tarbongotatsa harajaon ni debata daging do na tubuh sian daging tondi do na tubuh siat tondi unang malongang roham ala hudok tuho ikon tubuh hamu sian gijang na mangulus do alogo do pak lomo ni rohana di begehodo parangongosna alaidang di botoho habobor hakna manang hasahatanna laos songonido ganuk naung tubuh siat toddi dungi ninna sidu Nikodemus ma mangalusi bana songon dia ma terpajadi jadi inna Yesus ma mangalusi bana ho guru ni bangsa Israel dang dibotohoi na tutu situtudo na hudo kotu ho hatahon hu hataho kami do na huboto hami jala huatinda ho kami do naung puida hami gabedang dijakuk kamu na huhatinda ko kami gari akka na ditanoon huhataho kamu huhataho tuhamu dak porsia hamu tuk porsia mahamu molo huhatahon tuhamu akka na di benua gijangi dang adong nama naik tu benua kijang ia so naung tuat sian benua ginjang ima anak ni jolmai na di benua ginjang hian na di benua ginjangi hian jadi songon naung pinatimbo ni si Musa uloki di halongonan songoni nang patimboon anak ni jolmai asa dapotan hanguluan na saliling ni nilengna ganuk na porsea di ibana ay songonon do holong ni raw hanya di bata di portibion wala do anak na nasasaday di lehon asa unang mago ganuk na porsea di ibana asa hanguluan na saliling nileng na di ibana ay dang na disuruh ni di bata anak itu portibion asa uhuman na naing paluaon na portibion tahe umbahen na ro ibana imasahak na marende mahita. Hatami aleku hamu arpana lumargai sai paian di rohan unan sohu kilomi molo sobesi diyohan atana baliyai anama ojahan lina osea horas ma dita sudena mulai ate ma ditu hatta ala nunga tabongoti bulan na baru Maret 2026
Mengatasal puhon 2 bulan 5 Januari, Februari. Dina masuhi do mamongoti Maret 2020 tapangi do magogo setuhan bisuk dohot akka las iroha asa margogo hita mandalani bulan nembaruon di bagasan gogo na sen ibana. Masuk mita minggu reminis cere sa ingot ma Jahoba, sa ingot ma ali Jahoba dengan ibasam. Marningot dengan bahasa ni Jahoba ido pula atta di minggu sadarion. Artina Jahoba nunga mambain na denggat tu hita. Taingok ma nabinani debata tu hita. Taingok ma dengan bahasana tu hita. Molo husukut sonari tu hita ahama na taingok di ngoluta siganopari. Adong 2 hal. Na berjolo las iroha. Na paduahon akka arsak haci iroha do akka paruk kilon. Ido biasana taingok. Alai dia do na jot taingot las iroha do manang akka arsa iroha isadatiha mardalam madua naposo di padang gurun. Jadi topuma taratuk pak ni sada naposo on di namardalani dungi honama dongan nai itu roma dongon di pasta imo pa ipukul gugu mace gugu dungi Roma dongan nahona pukuli di surat temma di pasiri kejadian ini dipukuli dongak kuduau ala tertuk-tuk patu hona iban dungi lewat mana sida masuk matu sada aik neng lonong ma bayo nahona pukul lakina ni dungi diurupi dongan na mamukuli ibana jala manua ma ibana sian nabonom di ikon marlange ditolong iban dungi Roma na hona urupi madua sian parmaraani di surat ma di batu peristiwai di urupi dongak kedua madua sian hamatea jadi sukut dengan nomot iban buasa ditikki hupukul ho di surat ho di pasir kejadian ini peristiwai alai dukurubi ho malua ho sian hamatian di surat toko di batu Roma dongan nai molo akan hacit nahuai nahujalo sian dongaku husura mai di pasir asa mago mai di ombus alogo akan haciti alai molo nadengkan hujalo sian dongan husura mai di batu asa toktong huingot nadenggan nabinahen mutuau ninne ban sangoni mangolut taon dia do nataingot las iroha do manang arsa iroha tergantung hitam Jahoba mambahin na din katu hita alani mo tadok ale Jahoba sa ingot bandingkan ni basam berarti kita harus mengingat kasih Allah kepada kita yang menolong menyelamatkan kita. Itu sebab tema minggu hari ini kasih Allah besar akan dunia ini. Holong ni dibata macebal gasitu tutu portibion. Nata jalo naung dibahen. Makana hidup Yesus nak itu si Nikodemus molo peristiwa taringot tu hapor tibion tu daging di maul diingot to. Buhama molo taringot tu partundion hupat orak tuho. Buhama cara marningot akasih song. Ternyata mengingat kebaikan-kebaikan itu lebih sulit daripada mengingat kesalahan, penderitaan dan persoalan. Jamuno suku tu senari, dia no tengok senari. Na dengan nabi nahi Jahoba itu hita manang akka arsak nata jalo di bagasan ngeluta. Kemungkinan besar na kedua. Tak kata surat dengan bahasa ni Jahoba di batu asa leleng ingot otak. Jangan-jangan dengan bahasa ni Jahoba na taingot tasurat di pasir. Akhirnya ro parukilon, ro alugo suksung. Mago dengan bahasa ni Jahoba. Alai moro dihaciti halak kita tasurak do mungkini di batu. Akhirnya nung ngatulupulu tau peristiwai taingot toktong akka haci iroha nataba na jalo sian akka dongata. Jadi kebalikan. Makanya Yesus mengatakan kalau tentang dunia ini engkau sulit mengingatnya. Apalagi nanti tentang hal-hal rohani yang telah kami
laksanakan dan kami lakukan. Berarti mengingat yang paling baik di minggu remisioner ialah mengingat kasih setia Tuhan. Nikodemus salah satu contoh dalam peristiwa teks ini. Dia datang pada malam hari berjumpa Yesus. Mengapa? Karena dia seorang guru, raja, seorang pengajar, seorang terpandang dari Farisi. Datang menjumpai guru Yesus yang keguruan hapistaran ni Yesus naruh sembanu gijang diokui si Nikodemus. Buas asa unang dibereng akka halak Farisi bana pajupang do Yesus. Seorang terhormat dari agama Yahudi yang membenci Yesus. Supaya orang tidak lihat, supaya jangan terbuka rahasianya, dia bertemu dengan Yesus. Dan ini menyimbolkan bahwa kegelapan bertemu dengan terang, maka terang itu memengaruhi kegelapan dan akan terjadi perubahan yang signifikan bagi kehidupan Nikodemus. Ikut tubuho sian gijang. Terjemahan bahasa Batak itu lebih mantap. Ikut tubuho sian gijang. Bahasa Indonesia, engkau dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali, maka datang Nikodemus. Bagaimana mungkin? Orang yang sudah tua masuk ke rahim ibunya lalu lahir lagi. Tapi bahasa Toba mendokon ikut tubuh hosia gijang. Berarti sebenarnya lebih mudah dipahami. Ada lahir dari bawah berarti dari kemanusiaan. Ada lahir dari atas dari siang gijang berarti lahir dari kuasa ilahi. Sian aek dohot siap tod. Berarti tidak perlu masuk ke rahim ibu. Tapi kita lahir karena apa? Kita mengenal firman Allah, merenungkan firman Allah, lalu kita berubah karena mengenal, mendengar firman Allah, sehingga kita mengalami perubahan. Nikodemus, dia datang sebagai pencari kebenaran. Pada pasal 7, dia menjadi pembela Yesus. Dulu melawan Yesus, berubah kehidupannya, karakternya, sikapnya menjadi membela Yesus. Lalu pasal 17, dia menjadi berani bertindak atas kepercayaannya, imannya setelah bertemu dengan Yesus. Dia mengambil minyak narwastu, minyak mur untuk meminyaki mayat Yesus. Dalam tradisi Yahudi, siapa Farisi, ahli agama, pengajar agama yang meminyaki mayat orang yang disalibkan, dia akan dihukum, diberhentikan dari Farisi, diberhentikan dari jabatan yang ada dalam agama Yahudi. Nikodemus yang telah bertemu dengan sang terang mengambil keberanian bertindak karena apa? Karena iman. Jadi agama yang dia anut bertemu dengan sang kebenaran berarti dia punya relasi yang baik dengan Tuhan Yesus, mengubah hidupnya. Jadi dari agama ke relasi pribadi dengan Yesus, mengubah hidup kita. Kadang-kadang kita sering beragama yang baik, bergereja yang baik, berdoa yang baik, membaca kitab suci yang baik, tapi tidak bertemu dengan Yesus sang kebenaran, sang terang itu, sehingga kita tetap menjadi orang yang beragama, tapi tidak lahir dari atas. Orang yang lahir dari atas ialah dia beragama, tapi menjalin relasi kepada Tuhan. Maka Tuhan mengubah sikap karakter kita dan kita menjadi berani beraksi melakukan untuk Tuhan. Itulah yang lahir dari atas. Yang berikut dalam teks ini kita lihat ada tipologi sejarah di mana Musa mengangkat tiang tembaga untuk memperoleh kesembuhan bagi warga masyarakat Yahudi yang dimakan atau dipagut atau yang kena bisa ular. Biasanya bisa ular, kalau kita dipagut oleh ular, entah di tangan, di kaki, dia langsung naik itu ke otak. Langsung naik racunnya. Kalau tidak dihentikan, maka itu bisa mematikan. Auhiado na jolo hona pagut ulok dipat. Jadi manigor adong dodongan diicok do mudari asa kaluar, dungi diikap madohot bobat ki. Baru marikap ma tuhuta. Unang didok menang naa didok kalau anu misalnya di doit ulo hau inna roh halak di panako kan non bisa nih tijang air sah ijabu ay tradisional de bina jolo adong posisi barani email hot tu
pagutan ular ditarik mah sudah bisa keluar mah biru sian pagutan ulari, maka kita selamat. Kalau masa misi Musa, kalau ada orang kena patok ular, maka dia cukup memandang ular tembaga tongkat Musa. Maka setiap orang yang memandang kepada tongkat, dia akan sembuh. Bisa ular yang mematikan, bisa dihentikan sehingga dia sembuh. Dan Yesus berkata anak manusia akan ditinggikan sama seperti ular tembaga ditinggikan. Kalau kita memandang pada orang Yahudi dulu memandang ular tembaga sembuh, maka kita pun ketika melihat Yesus disalib, kita akan sembuh. Mengapa kita sembuh? Karena orang yang berdosa sejatinya akan mati. Upah dosa adalah maut. Mate. Isi halak nong merdosa jambarna ha mateya. Alai asunang mate hita asa maluah hita sian gonggoman ni portibi do akka dosa haja hatotta tabereng masian hapor seota Jesus naung mate di riau pinersilangi ido mambain hita mangun dapotan hanguluan saleleng nilileng. Jadi kalau Musa membawa ular tembaga menyembuhkan orang yang dipagut ular, Yesus yang mati di salib membawa keselamatan kekal. Seharusnya kita mati kekal, masuk neraka, tapi dengan percaya kepada Yesus yang mati di Golgota, kita beroleh kehidupan yang kekal. Tema hari ini, kasih Allah begitu besar akan dunia ini. Bahasa hidup kasih Allah besar akan dunia ini. Karena dunia ini dipenuhi dengan kejahatan, dipenuhi dengan lumuran dosa, dipenuhi dengan hal-hal duniawi. Maka Tuhan datang menyelamatkan dunia ini. Itu makanya dia rela menjadi manusia melalui anak manusia, anak Allah itu dalam diri Yesus. Dia meninggalkan sorga menjadi manusia di bumi. Supaya apa? Bumi ini diselamatkan. Manusia yang berdosa diselamatkan. Yesus berkata, orang yang pernah datang dari surga lah bisa naik ke surga. Dan dialah yang mampu menyelamatkan manusia. Artinya Yesus telah datang meninggalkan surga dan mati dan naik ke surga. Itulah sang juru selamat. Berarti keselamatan itu melalui kasih Allah akan dunia ini telah nyata bagi kita. Apa makna dari teks ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, kasih Allah itu adalah datang dari inisiatif Allah, bukan manusia. Manusia mencoba setelah jatuh dalam dosa di Taman Eden, manusia mencoba mendekat kepada Allah melalui ibadahnya, gagal. Melalui korban bakaran penghapusan dosa, gagal. Melalui perbuatan baik, gagal. Melalui hal-hal yang membuat Allah senang, itu pun gagal. Maka ketika manusia mencari keselamatan supaya memperoleh kehidupan yang kekal, tidak bisa lagi, maka Allah lah yang berinisiatif datang ke bumi, ke dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Berarti inisiatif keselamatan itu datang dari Allah. Itu yang kita lihat dari teks ini. Kalau dikatakan Allah mengasihi dunia ini. Yang kedua, objek penyelamatan itu ialah dunia, kosmos. Dunia ini yang penuh kejahatan, penuh dengan lumuran dosa, penuh dengan corak marit. Maka Allah tidak membiarkan dunia hancur karena dosa, karena kejahatan. Maka Allah menyelamatkan dunia ini. Itulah makanya dia menjadi manusia. Lalu Allah telah menyelamatkan dunia ini dengan lahirnya Yesus Kristus dan mati di Golgota. Berarti tugas Yesus telah sempurna menyelamatkan dunia ini. Tapi kita yang tinggal di dunia ini masih perlu mengerjakan keselamatan itu. Supaya ketika ada kejahatan, kita menyelamatkan mereka dari kejahatan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, bukti kasih ialah pengorbanan. Dia memberikan anaknya yang tunggal, satu-satunya.
Habe mo lo jolma mo lo anak kisere-sere do songon moldo. Suruot tay mangaratto ate. Suruot ta bete tara misalnya orang na polisi. Saya ada 2 anak kuba. No mati lah sodong be anak bener kan. Mau disuruh sekolah tu Jawa sama Birdo no mago mati. Manang na gebe lipot. Karena apa? Kita sayang menjaga anak satu-satunya. Allah tidak menjaga anak yang satu-satunya itu, malah diberikan menjadi keselamatan bagi dunia. Dilehot do anakna sesadai asa unang mago jolma na perseitan on alai asa dapotan hanguluan sisa leleng-lelengnya. Allah mengorbankan anaknya yang tunggal supaya apa? Dunia dan segala isinya beroleh kehidupan yang kekal. Itu yang kita lihat dari teks hari ini. Apa kaitan teks hari ini dalam kehidupan menggereja kita? Hari ini kita akan melaksanakan rapat perlegutan. Kita diundang seluruh warga jemaat GKPA Batam datang mengikuti menghadiri rapat perlegutan. Ini berarti kita perlu mengingat kasih setia Allah yang kita terima dalam perjalanan pelayanan gereja GKPA Batam selama setahun yang lalu dalam hidup kita. Apakah kita mengingat yang baik atau mengingat yang buruk? Entah baik dan buruk, datanglah rapat supaya nanti kalau baik apresiasi, kembangkan, tingkatkan. Kalau buruk kritisi, beri solusi supaya pelayanan kita tahun 2026 semakin maju menuju gereja yang unggul melayani dalam kebersamaan. Gawe perlagutan nadu menggan makubasi rap saudara. Itu cita-cita kita. Berarti apa yang hendak kita lakukan? Yang pertama, merancang program dengan logika atas. Jadi mau peta susun anon akka program-program kerja di perlagutan tahun. Ulang kita dok, ada tolong pita yamang, tak sanggup kita ini. Itu logika manusia. Pelayanan ini bukan pelayanan untuk diri kita, bukan untuk PHP, sintua pendeta, atau hanya untuk jemaat. Pelayanan program kerja ini untuk memuliakan Tuhan. Maka ketika program itu sulit kita lakukan, mintalah logika dari atas, kekuatan dari atas untuk melakukan program demi program. Ini yang menarik dari rapat perlegutan. Sehingga kehadiran kita bukan hadir untuk menghakimi, tapi hadir memberi solusi, memberi gagasan, memberi ide-ide yang membuat gereja kita makin bertumbuh dan berkembang. Tahun ini gereja kita ini menjadi resort khusus. Resort hanya untuk diri sendiri menjadi resort khusus. Lalu bagaimana kita mempersiapkan sarana, prasarana, infrastruktur, mempersiapkan diri kita menjadi resort khusus yang kedua di GKPA setelah resort khusus Padang Sidimpuan Timur. Jadi kita harus berbangga. Berarti pakailah logika atas dari Tuhan supaya kita mampu menjalankan program demi program. Yang kedua, evaluasi yang memulihkan, bukan menghakimi. Kalaupun ada program yang tak terlaksanakan di 2025, kita bukan menghakimi, tapi kita memulihkan, memberi masukan, dorongan supaya apa? Kegiatan program yang tertunda bisa kita lanjutkan dan kita wujudkan berdasarkan kebersamaan kita. Unggul melayani dalam kebersamaan. Bukan hanya PHP yang bekerja, bukan hanya penatua sintua yang bekerja, tapi jemaat bersama Parhobas Parhaladu bekerja sama supaya apa? Unggul melayani dalam kebersamaan. Yang ketiga, kasih akan dunia ini sebagai dasar dalam pelayanan kita. Visi kita ialah unggul melayani dalam kebersamaan. Berarti dasar kita berapat, memberikan gagasan ide ialah mencapai, mewujudkan visi misi gereja kita. Lalu yang terakhir, bagaimana kita dalam rapat perlegutan ini? Tentu seperti Nikodemus, seorang guru orang Yahudi, dia tidak berhenti pada kepuasan terhadap jabatan, terhadap kemampuan kepemimpinannya, tapi dia masih belajar dengan sang guru ilahi, Yesus Kristus. Berarti ketika kita rapat, kita sedang belajar, sehingga kita mencapai pemahaman yang lebih kompleks dengan gereja kita. Dengan belajar mencari solusi, maka gereja kita menjadi tempat yang teduh, gereja yang teduh,
Teduh itu tangguh, efektif, efisien, damai, unggul, dan harmonis. Tata nilai GKPA, teduh. Sehingga setiap rapat, setiap bertemu, kita menawarkan keteduhan. Kiranya dalam minggu reminiscere ini, kita mengingat kasih setia Tuhan yang kita terima melalui gereja, melalui keluarga, melalui negara, masyarakat tempat kita bekerja, sehingga kita dapat berkontribusi untuk gereja Tuhan dan kerajaannya. Amin. Hidup jahat, nadong manahan, salelenay. Idohan jongatku, idohan osatku, angoduati. Gogo kita tomari, mangihon kontuatana, lamamban lomona. Mau lihat ma ali di bata, di dengan di basam no kujaroham. Kuingot tami ma sudah dengan di basam no kujarohami setahun manipat di pakkubasion ni parlagutanmu GKPA Batamon. Atong mono huingot tami dengan di basami. Luas mahami ro mandohoti rabat parlagutan asa kupatorak kami na huingot tami dengan di basam no kujarohami. Tonga-tonga di parlagutan mon. Jala morotung adong na kurang luas mahami mengadong gagasan pemikiran idea asalam marbungaram mahatam dohot harajomu di tonga-tonga ni huriam dohot di Purtibion. Pasu-pasu masuk di rus ni huriam naneng ro di perrapotan non dohot naung ro di basa tikyon asarap sahurak kami patupahon rapat perlagutani. Bingot tami do inanami situa jen di Siregar na lagi istirahat mengubati di pangubation na di Embung Patimah di Aisu. Ale debata namar kuaso jama ma pamatang nai asa patriomu bagian ni pamatang na hurang denggan asa paulionmu ibana denggan pamatangna asa boy muse mula ulaon di tonga-tongan ni perlagutan mon keluarga dohok masyarakat asiroham pamalo akka tim dokter paramedis keluarga na mandongani asa marhiti Tuhan tibu dapot ama malum. Atong sahat ujungna di perabotan namian non misalnya bonana dongani ma ari Tuhan asa mardalan di bagasan las iroha marhite Yesus Kristus Tuhan nam. Amin.